Siang 2. Siang 2. Sore 3. Malam Tidak. Ya. Ya, sudah katakan begini aja ya. Ya. Kalau ibu bilang siang sore pagi, sore nggak ada. Siang malam. Berarti siang enggak. Siang. Jadi saya pagi malam. Kalau ibu bilang gajah, kalau ibu bilang gajah, Kecil. berarti Kecil. kecil. Kalau itu mau besar. Kalau ibu bilang gajah kecil, tapi sampai bergerak di tangan yang kecil. Kalau ibu bilang semut besar, ya, besar gitu ya. Kalau ibu bilang ular pendek, ya pendek ular. Kalau ibu bilang cacing, biar beda sama ular beda dikit. Cacing panjang, panjang. Sudah siap? Ya, konsentrasi ya, konsentrasi. Nanti kalau yang salah ibu suruh maju nyanyi. Joget aja deh kalau. Ya makanya jangan salah dong. Next dulu percobaan. Percobaan. Pagi-pagi ada gajah. Sudah siap ya? Coba lagi sekali. Siang-siang semut merayap. Besar. Sudah bisa? Sudah. Terus ya? Jangan salah joget ya. Ya. Siang malam ular berjalan. Satu, dua, tiga. Malam-malam ular merayap. Pendek. Udah fokus berarti ya. Udah, sampai sebentar semua kita lanjut ya. Siap. Kita lanjut. Biar anak yang tadi sudah tidak ada pertanyaan ya, jadi bisa kembali ke posisi duduk awal. Coba kembali. Ya. Kita mau tes ya, main game sambil menjawab soal. Ya. Tadi Bu. Beda yang ini beda sedikit. Sekarang masuk ke kode berikutnya. Buka quizzes.com. Quizzes ya. Quiz. Sudah? Satunya. Ya. Sudah 31 ya. Ustaz mulai. Silakan mulai mengerjakan soal ya. Gimana soalnya Bu? Ini mana ada? Ya, sudah mulai soalnya ya. Coba ya. Apa ini sudah nyetak? Tidak. Info nggak ada Bu. Nah, bisa. Makanya coba lihat gambar temennya yang ada juga.
Udah, Bu. Nah, kita lanjut sambil nunggu ini. Sudah, oke. Sudah semua ya? Udah. Baik, diri ya. Ya. Ini apa? Lumayan bagus. Asik. Apa ya ini? Ini nomornya siapa nih yang ketiga nih? Oh ya kita ya. Dalam nak. Ya nanti ada hasilnya di sini ya. Sekarang kita masuk ke refleksi untuk pembelajaran hari ini ya. Ya. Jadi ibu ingin kalian mengisi di sini. Sekarang ibu share linknya untuk refleksi hari ini. Ibu share di grup kelas ya. Di sini biar bisa tulis. Coba dibuka link yang ibu bagi. Dibuka nanti akan ada tampilan seperti ini. Nanti kalau kalian mau sudah buka, udah masuk semua ke tablet, buka linknya yang tadi buka situ. Sinyalnya elek. Sinyalnya lelek ya sama. Sudah, bagi yang sudah membuka link, silakan kalian coba menjawab beberapa pertanyaan sini. Ingin lihat bagaimana apa yang sudah kalian pahami dari pembelajaran hari ini ditulis. Kalian apa sudah yang sudah dipahami ya? Apakah perubahan materi, apakah kemudian ditulis. Caranya adalah menekan tanda positif di sini. Nanti keluar positif gini, nanti keluar subjek. Nah kalian tulis di sini. Di sini tulis postingannya ya. Apakah perubahan materi udah paham, atau kalian cuma paham perubahan fisika, atau paham semua perubahan fisika dan kimia, atau bagaimana? Tulis ya, coba ibu ingin tidak tahu pemahaman kalian itu hari ini bagaimana. Kemudian untuk pertanyaan nomor 2, sama caranya ya, ditekan tanda plus ini, nanti keluar gini, kalian isi ya. Nanti akan muncul di sini. Bagaimana perasaan kalian? Apakah senang? Banget. Biasa aja? Atau seru? Atau gimana ya? Tulis di situ. Tulis, klik yang tanda plus ini. Tanda plus ini lihat layar. Ini plus ini. Perubahan fisika aja. Perubahan materi. Oh, paham tentang perubahan. Perbedaan. Oh, ada yang paham tentang perbedaan aja. Ciri-ciri. Oh, ada yang paham ciri-ciri. Ya, oke. Netral. Astaga, keluar. Netral itu artinya apa netral? Setengah-setengah. Netral itu yang tidak seru, tidak senang. Biasa aja. Ya. Ngantuk. Kemudian yang pertanyaan nomor 3, apa yang akan kalian lakukan setelah mempelajari materi hari ini? Apa mungkin bisa manfaatnya ya kalian belajar itu apa kira-kira? Cepat kenal apa ini? Lumayan tidak ada. Apa yang kalian lakukan? Mungkin mau membuat apa mungkin? Ya. Ada yang seru, ada yang senang, ya lumayan seru, biasa aja. Netral, ya nggak masalah ya. Mudah-mudahan besok-besok bisa seru semua ya, bisa senang semua. Ya. Nah ya, untuk pembelajaran hari ini sampai di sini anak-anak ya. Jadi untuk pembelajaran berikutnya kita akan praktek ya untuk melakukan membuat suatu perubahan kimia ya. Nanti bisa praktek, bisa membuat kombucha atau membuat enzim atau membuat apa kita. Ya.
Swastiastu. Om Swastiastu. Berjumpa lagi dengan saya Ninyoman Arisyiastini, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Jemberana. Saya bertugas di SMK Negeri 4 Negara. Dan sekarang saya ditemani oleh Bapak PP, Bapak Yohanes Triutomo, dan di kiri saya Ibu Indrayani. Beliau sebagai guru IPAS, Project IPAS di SMK Negeri 4 Negara. Jadi bagaimana kabarnya Bu Indra hari ini? Kabar baik, Pak. Ya, kabar baik. Sibuk hari ini? Ada aja, saya sudah selesai, jadi tidak ada kesibukan aku. Oke, baik Bu Indra. Jadi saya telah melakukan pengamatan ya terkait proses pembelajaran yang Ibu laksanakan waktu ini di kelas 10 PHT 2, betul ya? Oke, nah jadi di sini pada kesempatan ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait jalannya proses observasi kita, di mana sudah Ibu lakukan dengan tujuan itu mengevaluasi sejauh mana Ibu sudah melaksanakan proses pembelajaran di kelas seperti itu. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait jalannya proses pembelajaran atau kegiatan observasi kelas yang sudah Ibu lakukan? Oke, saya sangat senang sekali Kuari bisa hadir dalam proses pembelajaran saya di kelas, karena dengan seperti itu saya bisa mendapat masukan dan saya bisa berbagi tentang model pembelajaran yang saya laksanakan di kelas. Jadi sementara ya, jadi sudah berjalan lancar ini Bu ya. Ya. Jadi bisa diceritakan kembali Bu area pengembangan yang ingin Ibu atau Ibu telah lakukan di kelas, dan kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan ya proses pembelajaran yang apa yang sudah Ibu lakukan di kelas tersebut. Untuk pengembangan di kelas yang saya lakukan, karena pada waktu ini saya mengajar materi tentang perubahan materi, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Jadi untuk pengembangannya saya lakukan di pengetahuan, aspek pengetahuan ini saya ingin siswa memahami tentang perubahan materi, dalam hal ini perubahan kimia dan perubahan fisika. Kemudian untuk aspek pengembangan di keterampilan, di sini saya ingin siswa dapat menganalisis tentang perubahan materi yang terjadi di lingkungan sekitar. Oke, jadi di sini area pengembangannya berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan ya. Ya, namun jadi sejauh mana area pengembangan yang Ibu telah lakukan, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Iya, saya rasa sudah berhasil, tapi mungkin di sini ada beberapa kendala dan kekurangan yang saya alami di kelas. Jadi sudah dilaksanakan dengan baik, dan di sini Ibu merasa masih kurang ini ya. Kemudian menurut Ibu apa sih kekurangan atau mungkin kendala-kendalanya yang Ibu hadapi waktu itu? Ya, pada waktu itu pembelajaran di kelas masih ada beberapa siswa yang kurang fokus dalam proses pembelajaran, dan di sini saya merasa kesulitan untuk memancing siswa bertanya dan menjawab suatu pertanyaan. Oke, jadi itu yang Ibu hadapi ya, di mana siswa itu ada yang kurang fokus, kemudian kesulitan Ibu untuk menuntun mereka biar bisa memberikan pertanyaan atau menjawab pertanyaan yang diberikan seperti itu ya. Jadi kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi? Kenapa mereka kurang aktif atau tidak bisa fokus, ada kesulitan seperti itu, Bu? Mungkin karena kelompoknya yang terlalu besar ya. Saya membagi satu kelas itu menjadi 5 kelompok. Itu satu kelompok itu bisa sampai 6 orang. Jadi mungkin sepertinya seperti itu, kelompoknya terlalu besar. Oke. Ya, jadi di sana kelompoknya yang pembagian kelompok itu terlalu besar, sehingga untuk pendekatannya bagaimana? Mungkin untuk pendekatannya yang telah dilakukan. Jadi pembagian kelompok itu rencananya saya mau nanti buat sesuai dengan minat
dan gaya belajar mereka. Ya, jadi mungkin karena tidak sesuai dengan kelompoknya tuh, dalam satu kelompok itu minat belajarnya beda-beda, jadi menyebabkan siswa itu mungkin merasa kurang nyaman berada di kelompok tersebut. Betul ya. Jadi harus mungkin lebih diidentifikasi kembali ya untuk kebutuhan belajar siswa sehingga bisa nanti dalam pembelajarannya itu lebih aktif seperti itu. Nah kemudian baik itu rencana ke depan Ibu berarti ya. Selanjutnya nanti proses pembelajaran ke depan itu menyesuaikan dengan kenyamanan mereka juga tentunya. Kemudian menggunakan gaya belajar seperti apa misalnya yang akan Ibu ini? Ya, untuk yang fokus belajar kan seperti itu nanti bahwa mahasiswa sesuai dengan belajar dan gaya belajar. Kemudian untuk yang memancing siswa bertanya dan menjawab pertanyaan itu, saya ingin menerapkan tabungan nilai seperti itu. Jadi nanti bagi siswa yang mau bertanya atau bisa menjawab pertanyaan pada saat diskusi kelompok itu nanti akan mendapatkan poin sesuai dengan tingkat kesulitan dari pertanyaan yang diberikan. Jadi nanti bagi itu menurut tingkat kesulitannya, jadi poinnya bervariasi, bisa satu soal bisa 5 poin atau 10 poin atau lebih. Ini tergantung dengan tingkat kesulitan pertanyaan yang diajukan maupun pertanyaan dijawab oleh siswa. Oke, jadi luar biasa ya. Jadi di sini Ibu menerapkan tabungan nilai di sini. Jadi akan memberikan poin bagi siswa yang aktif kalau memang bisa menjawab yang lebih sulit, nilainya lebih besar seperti itu. Kemudian apakah bisa direalisasikan misalnya Niki untuk kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan rencana yang ingin Ibu sampaikan? Ibu sampaikan. Iya, saya rasa itu bisa diterapkan pada pembelajaran berikutnya karena itu bisa diterapkan di setiap pembelajaran. Oke, ya, luar biasa sekali Bu ya. Jadi sudah ada solusi terkait permasalahan yang tadi. Jadi segera akan Ibu laksanakan ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan itu bisa secepatnya terrealisasi. Sekarang ini. Baik, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak Tri sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik ataupun tanggapan terkait jalannya kegiatan pasca observasi ini. Ya, terima kasih Bu Ari ya, sudah melaksanakan praktek coaching yang baik. Saya mengamati, mendengar cukup lancar Bu Ari selaku coach. Jadi Bu Indra perlu dipertegas juga, biar tambah juga ini. Jadi Bu Ari selaku coach, Bu Indra itu coaching, ya, coaching. Jadi sesuai dengan alurnya, jadi Bu Ari sudah melaksanakan alur tirta. Karena tujuannya sudah identifikasi masalah yang dihadapi pada saat melaksanakan pengajaran. Jadi kalau saya tangkap tadi ada murid yang kurang fokus, itu pertama. Dengan identifikasi itu kembangkan rencananya seperti apa dari masalah itu. Tadi Bu Indra juga sudah menyampaikan ada tabungan nilai kalau tidak salah, dari hasil catatan saya itu yang langkah yang akan dilakukan. Tapi sebelum itu tadi juga Bu Indra sudah menyampaikan kira-kira penyebabnya apa? Karena kelompok yang terlalu besar kan, jadi kelompok besar, akhirnya Bu Indra punya ide dan akan dibentuk kelompok sesuai dengan minat dan gaya belajarnya. Itu menurut saya ide yang sangat bagus. Jadi untuk kedepannya nanti seperti ini tidak hanya pada waktu proses CGP, ini bisa dikeluarkan ke teman-teman lain atau guru yang lain, itu bisa. Sehingga di sini menurut saya berhasil buat, jadi bisa menggali, jadi tidak menjas Bu Indra apa yang Bu Indra laksanakan dalam mengajar. Bu Indra bisa menemukan sendiri persoalan yang dihadapi di kelas itu dan bisa juga berusaha untuk mencari solusinya seperti apa. Itu jauh lebih bagus. Jadi, itu Bu Arif di proses coachingnya berhasil di sini. Tapi kalau nanti yang Bu Arif mendikte, nah itu bukan coaching lagi gitu. Jadi coaching itu bagaimana menggali coaching itu supaya menemukan sendiri bagaimana mengidentifikasi persoalannya, kemudian tanggung jawabnya terhadap apa yang ditemukan, rencananya seperti apa,
itulah inti dari kucing ini. Jadi terima kasih Bu Indra sudah mendukung Bu Ari. Bu Indra tadi ngajar apa? Project Project IPAS. Ini bentuk juga kolaborasi kerjasama di SMK ini. Kalau dulunya semua seperti ini hanya kompak ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan selaku PP belajar prakteknya kata top lanjutkan terus kan gitu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak dan atas umpan balik dan tanggapan yang telah diberikan terkait kegiatan pasca observasi ini. Dan hari ini ya, jadi sudah berakhir ya. Jadi kegiatan kita yaitu terkait kegiatan kucing supervisi akademik, di mana saya sudah memberikan penilaian, juga evaluasi, kemudian ada umpan balik dari Menteri. Baik, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Nanti mungkin lain kali mungkin bisa kita lakukan percakapan lagi mungkin Bu Indra ya. Ganti ya. Bu Indra jadi ya, kucingnya saya jadi kucing. Saya kelinci. Oh, baik ya. Ya demikian kegiatan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya dan kesempatannya Bu Indra. Semoga kita sehat dan bahagia. Amin. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi. Om Santi Santi. Om.